Hai semuanya, perkenalkan aku Sagitayang, aku fashion designer and dressmaker, dan juga guru jahit dan desain di Ecolsi Bright and Couture Fashion School. Di video kali ini aku mau ngebahas topik yang berkaitan dengan fashion entrepreneur, yaitu berbagai jenis clothing line. Kenapa aku mengangkat topik ini? Karena menurutku ini langkah awal yang penting banget harus kamu tentuin sebelum kamu memulai bisnis fashion kamu. Oke, langsung aja kita ke kategori clothing line yang pertama, yaitu mass production. Clothing line jenis mass production ini memproduksi pakaian dalam jumlah yang besar, bisa ribuan piece sekali produksi untuk satu desain dan juga untuk standar ukuran yang udah ditentuin. Karena diproduksi secara massal, maka produk dari clothing line ini bisa dijual dengan harga yang lebih murah. Dan juga clothing line jenis mass production ini sering disebut sebagai fast fashion karena memproduksi sesuai tren yang cepat berganti. Sekarang kita beralih ke clothing line jenis yang kedua, yaitu ready to wear. Clothing line jenis ready to wear ini memproduksi pakaian siap pakai sama seperti mass production namun dengan kuantitas yang lebih sedikit dan juga diproduksi sesuai standar ukuran yang udah ada seperti SML, XL, dan sebagainya. Karena tidak diproduksi dengan kuantiti yang besar, maka clothing line jenis ready to wear ini masih lebih terasa eksklusivitasnya dibanding mass production. Biasanya clothing line jenis ready to wear ini diproduksi oleh desainer label yang meluncurkan koleksi baru setiap musimnya. Biasanya itu dibagi ada spring summer, fall winter, dan juga ada beberapa desainer label yang meluncurkan koleksi tambahan seperti misalnya resort collection. Lalu sekarang kita beralih ke clothing line jenis yang ketiga, yaitu couture atau dressmaking. Untuk kategori clothing line couture ini, pakaiannya itu diproduksi per individual, jadi untuk desain, jahit, dan juga ukurannya itu dibuat sesuai klien yang memesan. Dalam semua jenis clothing line, couture memiliki kualitas yang terbaik dari segi bahan dan juga jahitan, karena biasanya bahan yang digunakan itu yang lebih berkualitas, dan untuk kualitas jahitan juga lebih baik karena berbeda dengan mass production dan juga ready to wear. Kalau di couture itu banyak menggunakan jahitan tangan. Untuk waktu produksi pakaiannya pun lebih lama dan biasanya juga ada tahap fitting dengan klien. Maka itu kenapa untuk pakaian di clothing line jenis couture ini harganya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Untuk berikutnya ada beberapa tambahan jenis clothing line yang aku lihat sesuai kondisi pasar saat ini. Yang keempat adalah bridal. Untuk kategori clothing line jenis bridal ini, biasanya jasa yang ditawarkan itu menyewakan gaun pengantin, pre-wedding, yang udah dibarengi dengan paket lain seperti make up, fotografi, dan juga yang lainnya yang berhubungan dengan pernikahan. Lalu kita kembali ke kategori clothing line yang kelima, yaitu thrifted atau yang disebut sebagai pakaian yang bekas dipakai, karena produksi pakaian yang terus meningkat dan biasanya kita pun bingung pakaian yang udah dipakai ini mau dibuang kemana ya. Nah, makanya ada juga yang membuka clothing line untuk menjual pakaian bekas pakai yang masih bagus. Sebenarnya ini tuh membantu banget untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Lalu kita beralih ke kategori clothing line yang keenam, yaitu refashion clothing. Hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu thrifted clothing. Refashion clothing ini juga menjual pakaian bekas, namun perbedaannya adalah untuk refashion clothing ini kamu menjual pakaian yang sudah diubah modelnya dari pakaian aslinya. Jadi biasanya pakaian-pakaian bekas yang kamu beli terus kamu ubah lagi, kamu jahit menjadi desain yang baru, lalu kamu jual dengan harga yang lebih tinggi. Sekarang kita beralih ke kategori clothing line yang terakhir, yang ketujuh, yaitu resale clothing. Untuk kategori resale clothing ini, kamu menjual pakaian yang udah jadi, yang diambil dari produsen pakaian grosir, atau bisa juga dari brand-brand designer label, atau dari mass production. Jadi kamu ambil dari beberapa brand secara grosir dan kamu jual dengan harga yang lebih tinggi.
Bagaimana setelah menonton video ini? Apakah kamu sudah bisa menentukan jenis clothing line apa yang akan kamu pilih? Dan bagi kamu yang ingin menjadi seorang fashion entrepreneur dan sedang mencari sekolah desain dan jahit, kamu bisa belajar sama aku di Ecolsi Bright and Couture Fashion School. Di sini kamu bisa mempelajari semua skill yang dibutuhkan untuk menjadi desainer atau dressmaker. Kamu bisa mempelajari teknik membuat baju dari daily wear hingga gaun tingkat rumit. Untuk informasi lebih lanjut dan registrasi, kamu bisa melihat infonya di website www.sagitayang.com dan juga Instagram Sagitayang. Nanti semuanya akan aku tulis di box bawah. Oke, segitu dulu. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka dengan konten ini, dan juga subscribe dan klik belnya untuk notifikasi video-video baru. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen kalau kamu ada mau request video atau pertanyaan lainnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!